Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi rekan-rekan sekalian. Kali ini saya akan men-share bagaimana cara untuk melaporkan SPT tahunan bagi PNS, CPNS, dan P3K. Oke, langsung saja kita buka browser. Kemudian silakan kawan-kawan buka web cortex.djp.paja.go.id. Setelah itu silakan kawan-kawan klik lanjutkan. Kemudian silakan login menggunakan ID dan kata sandi pengguna. Silakan diketikkan kode yang ada di sini. Kemudian silakan klik login. Nah, pastikan di bagian atas ini itu tertera nama kita dan silakan dipilih dengan nama akun utama. Setelah itu silakan kawan-kawan ke menu portal saya. Kemudian silakan klik dokumen saya. Silakan kita klik refresh. Nah, jika potongan PPh 21 kita tidak ada di sini untuk SPT tahunan, maka silakan kawan-kawan jumpai bendahara keuangan masing-masing untuk meminta bukti pemotongan pajak PPh pasal 21, yaitu untuk PNS itu kodenya A2, P3K mungkin A1 ya. Jadi silakan kawan-kawan minta dokumen ini ke bendahara keuangannya masing-masing. Kalau ini sudah ada sama kita, maka langsung saja kita kembali ke Cortex. Silakan kawan-kawan klik surat pemberitahuan SPT. Dan klik surat pemberitahuan SPT. Setelah itu silakan kawan-kawan klik buat konsep SPT. Kemudian silakan pilih PPh orang pribadi. Kemudian kita klik lanjut. Kemudian silakan klik SPT tahunan. Nah, di periode ini silakan pilih Januari sampai Desember 2025. Kemudian silakan klik lanjut. Di model SPT, silakan kawan-kawan pilih normal. Kemudian kita klik buat konsep SPT. Nah, maka akan muncul tampilan seperti ini. Silakan kita klik gambar pensil. Akan muncul seperti ini. Di metode pembukuan kita pilih pencatatan, kemudian sumber penghasilan silakan kita klik pekerjaan. Kemudian silakan kawan-kawan klik posting SPT. Setelah itu silakan kawan-kawan geser ke bawah. Nah, di bagian A itu akan terisi secara otomatis data wajib pajak. Ini kita tutup saja karena sudah terisi otomatis. Kemudian di bagian B silakan kawan-kawan isi apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri dari pekerjaan. Kita klik ya. Nah, maka secara otomatis di sini kawan-kawan akan diarahkan untuk mengisi lampiran 1 bagian D. Kemudian langsung saja kita geser ke atas. Nah, ini adalah lampiran 1. Kita klik L1. Kemudian kita geser ke bawah, kita cari bagian D. Nah, ini adalah bagian D ya. Silakan kawan-kawan klik tambah. Kemudian silakan isikan nomor identitas pemberi kerja. Nah, untuk nomor identitas pemberi kerja silakan kawan-kawan inputkan NPWP bendahara keuangan. Itu kita lihatnya dari dokumen yang kita peroleh tadi. Kemudian kita cek di bagian bawah. Nah, ini dia NPWP-nya. Jadi ini yang kita inputkan. Nah, maka secara otomatis nama pemberi kerja ini akan terisi secara otomatis. Kemudian untuk penghasilan bruto, silakan kita lihat lagi dokumennya. Nah, di sini ada penghasilan bruto. Silakan kawan-kawan masukkan jumlah penghasilan brutonya.
Kemudian untuk pengurang penghasilan bruto, kembali kita lihat dokumennya. Nah, di sini ada pengurang, maka yang dimasukkan adalah jumlah pengurangannya. Untuk penghasilan neto itu pastikan ya jumlahnya ini sama dengan jumlah yang ada di dokumen. Nah, ini penghasilan neto ya, sudah sama ya. Kalau sudah sama, silakan kawan-kawan klik simpan. Setelah berhasil diisi, silakan kembali kita ke atas, kemudian kembali ke menu induk. Kemudian lanjut kita jawab. Jawaban ini disesuaikan dengan kondisi pribadi masing-masing ya. Nah, kolom B selesai, kita tutup. Kemudian kita masuk ke kolom C. Di sini ada penghasilan neto setahun ya. Kemudian ini kita jawab tidak. Kemudian penghasilan tidak kena pajak, silakan kawan-kawan klik. Disesuaikan dengan dokumen. Di sini K2 ya. Maka di sini kita pilih juga K2. Pastikan di sini jumlahnya ini benar ya, jumlahnya ini dengan dokumen. Nah, ini jumlahnya pastikan sama. Sama ya, 67500, 21569, 1078 Nah, kalau sudah sama ya, kita lanjut. Kemudian kita di sini kita pilih tidak. Nah, untuk bagian C sudah selesai. Langsung saja kita tutup. Kemudian kita bagian D, apakah terdapat PPh yang telah dipotong atau dipungut oleh pihak lain? Kalau di bagian C ini ya, PPh terutangnya itu ada angkanya, maka kawan-kawan lanjut ke jawaban pertanyaan D. Tapi kalau di bagian C ini ya, mana tahu ada P3K yang baru 3 bulan atau 2 bulan, PPh terutangnya ini 0 ya, maka kawan-kawan di bagian D cukup jawab tidak. Nah, itu perbedaannya ya. Nah, tapi kalau di bagian C ini ada jumlah uangnya seperti ini, maka di sini kita jawab ya. Maka kita akan diarahkan ke lampiran 1 bagian E. Oke, kita kembali ke atas. Kita klik L1, kemudian kita pilih yang bagian E. Kemudian kita klik tambah. Nah, di MPWP pemotong silahkan masukkan MPWP bendahara keuangan. Kemudian nomor bukti pemotongan pemungutan, ini nomornya, kita isikan nomornya ini. Kemudian tanggal bukti, kita lihat dokumennya, itu tanggal 31/12/2025. Jenis pajak, kita pilih jenis, kita cek jenis pajaknya yang ada uangnya ini, yaitu PPh pasal 21. Maka di sini kita pilih PPh pasal 21. Penghasilan bruto, kembali kita lihat dokumen, kita masukkan jumlah penghasilan bruto. PPh yang dipungut atau dipotong ya, di sini kita pilih yang ini. Nah, jika sudah, kita klik simpan. Kalau sudah, kita kembali ke atas, kemudian kita kembali ke induk.
Kemudian di sini kita klik tidak. Ya, bagian D, di sini kita klik tidak. Nah, bagian D selesai, kita tutup. Kemudian kita isi yang bagian E. Di bagian E tidak ada yang diisi, kita tutup. Kemudian bagian F tidak ada pembetulan ya. Kalau ada pembetulan, silahkan kawan-kawan isikan di sini. Ini karena tidak ada pembetulan, kita langsung lanjut ke bagian G. Nah, di sini tidak ada juga ya. Bagian D kita tutup. Untuk bagian H ya, silahkan diisi sesuai dengan kondisi pribadi masing-masing. Kemudian pernyataan transaksi lainnya ya, ini disesuaikan ya dengan kondisi pribadi masing-masing. Oke, bagian I selesai, kita tutup. Kemudian kita ke bagian J. Ya, di sini sudah otomatis terisi semua. Nah, endingnya itu di bagian K. Nah, status SPT nihil. Kalau status SPT ini sudah nihil, maka artinya kawan-kawan sudah berhasil dan sudah benar dalam pengisian SPT tahunan. Nah, sebelum kita klik simpan konsep dan bayar dan lapor ya, silakan kawan-kawan kembali dulu ke L1 ya. Di L1 ini silakan kawan-kawan lengkapi di bagian harta bergerak ya. Silakan ditambahkan kalau ada harta bergerak seperti mobil, sepeda motor dan lain-lainnya ya. Nah, silakan diisi mana yang ada sama kita, merek, nomor polisi, kepemilikan ya. Kemudian tahun perolehan, harga perolehan, nilai saat ini, keterangan. Nah, silakan ditambahkan kalau ada harta bergerak. Begitu juga dengan harta tidak bergerak ya, seperti tanah atau bangunan, silakan kawan-kawan klik tambahkan. Termasuk juga harta-harta lainnya. Kemudian utang, jika ada utang pada akhir tahun pajak. Nah, kemudian di sini daftar anggota keluarga silakan diisikan bagi yang kosong isiannya. Nah, jika sudah diisi L1-nya dengan lengkap sesuai dengan poin-poin yang ada di sini, silakan kawan-kawan kembali ke induk. Nah, setelah L1-nya kita isi dengan lengkap ya, sesuai dengan permintaan yang ada di formnya. Kemudian silakan kawan-kawan centang. Kemudian silakan klik simpan konsep. Kemudian silakan klik bayar dan lapor. Selanjutnya kita klik tutup. Nah, di sini silakan kawan-kawan pilih kode otorisasi DJP. Kemudian silakan klik kata sandi penanda tangan. Nah, kata sandi penanda tangan ini kita peroleh saat kita mengaktifkan akun Cortex kita. Nah, jika berhasil, maka untuk mendownload SPT yang telah disampaikan, silakan kawan-kawan klik gambar merah ini. Dan inilah adalah hasilnya. Nah, ini adalah PDF hasil pelaporan SPT kita dengan hasil yang kita kerjakan tadi. Nah, untuk melihat bukti SPT tahunannya, kawan-kawan silahkan buka email yang kawan-kawan daftarkan di akun Cortex. Nah, itu melihatnya di portal saya, kemudian profil saya ya. Nah, silahkan kawan-kawan buka email yang kawan-kawan daftarkan di sini. Kemudian di kotak masuk email, silakan kawan-kawan periksa, nanti akan ada email dari Direktorat Jenderal Pajak ya. Tinggal diklik. Nah, ini adalah bukti penerimaan elektronik ya.
maka nanti di email akan ada bukti penerimaan elektronik bahwa kita sudah menyampaikan SPT tahunan seperti ini. Nah, silakan ini kawan-kawan simpan sebagai bukti bahwa kawan-kawan sudah melaporkan SPT tahunan. Oke, sekian dulu tutorial singkat kita kali ini bagaimana cara untuk melaporkan SPT tahunan untuk PNS, CPNS, dan P3K. Mudah-mudahan tutorial singkat ini bermanfaat untuk kita semua. Jika tutorial ini bermanfaat, jangan lupa klik like, comment, and share, dan jangan lupa subscribe channel ini agar channel ini bisa memberikan tutorial-tutorial terbaik untuk kita semua. Saya akhiri bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.